ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ومن اكتفى بأثره ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang terhormat pengurus Dewan Kemakmuran Musalla Al-Muhajirin, para hujjaj, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Musalla Al-Muhajirin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berada di hari-hari yang Allah muliakan, Allah agungkan. Di 10 awal hari-hari dari bulan Dzulhijjah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam atau hari-hari yang 10. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari hari atau malam-malam 10 itu. Sebagian para tafsir menyebutkan, para ulama tafsir menyebut dia adalah Ashrul, dia adalah 10 terakhir min Ramadan. Sebagian lagi berpendapat huwal Ashrul awail min Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 di situ adalah 10 awal dari hari-hari di bulan Dzulhijjah. Maka amalan-amalan 10 ini memiliki nilai keistimewaan sebagaimana Ashrul Awakhir, sebagaimana pada 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Maka ada ibadah zikir, ibadah sedekah, dan bagi yang bermampu bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan taklim kita yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah merupakan min a'malil bir wa ta'ah, salah satu di antara amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan yang kita isi di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. May yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu hadir karena ketakwaan hati, ya. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian di kesempatan hari ini kita masih membahas kajian kitab Silsilah A'malil Qulub, amalan-amalan hati dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, yang membahas tentang amalan-amalan ataupun nutrisi, makanan-makanan yang dibutuhkan oleh hati kita. Dan kita masih membahas tentang tawakal, ya. Dan kemarin kita sudah mengkaji tentang hal-hal yang bisa mendatangkan tawakal dan bagaimana tawakal yang sebenarnya, ya.
Insyaallah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini tentang al-umur al-munafiyah lit tawakkul, perkara-perkara yang bisa menghilangkan tawakal. Kalau kemarin bisa mewujudkan tawakal, sekarang adalah hal-hal yang bisa menggugurkan tawakal. Artinya tawakal itu bisa rapuh, tawakal itu bisa punah, bisa hilang. Sama dengan amalan-amalan hati yang lainnya. Dia bisa mengalami penambahan, dia bisa mengalami pengurangan, bahkan bisa mengalami ketiadaan. Artinya hilang dari diri seseorang. Termasuk tawakal ini, ya. Jadi tawakal ini bisa rapuh, dia bisa hilang dari diri seseorang ketika ada hal-hal yang membuat dia hilang itu. Ya. Ada beberapa hal yang membuat tawakal itu rapuh. Ya. Yang pertama adalah at-tatayyur wa tasya'um, yaitu tatayyur, tiarah, wa tasya'um, dan tasya'um. Apa tiarah itu? Tiarah itu artinya an yara ar-rajul aw yasma' syai'an fayatasyaa'am. Tasya'ama yatasya'am, fayatasyaa'am. Seseorang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kemudian dia merasa pesimis, merasa tidak aman, ya. Merasa dia tidak, ya, ketika seseorang mendengar sesuatu, asal daripada tiarah ini adalah dahulu bangsa Arab jahiliyah itu kalau mendengar suara burung, sebut tiarah, asal katanya dari toir. Toir ini artinya burung. Jadi kalau ada suara burung sering diindikasikan, dikorelasikan dengan sesuatu yang terjadi dari kerugian, ataupun dengan bahasa lainnya ini bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, ini seringkali dalam keyakinan orang-orang Arab jahiliyah itu, ketika ada burung, wah ini ada yang terjadi sesuatu ini. Ya. Sehingga apa di sini? Sehingga seseorang memandang untung atau celaka selalu dikaitkan dengan sesuatu itu. Ya. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini sering ada istilah hoki. Ya, hoki ini kalau dapat nomor, ya, ini nomor bagus, ya. Tapi kalau nomor ini nomor apes, ya, nomornya nomor cilaka, ya, nggak tahu saya angka berapa itu, ya. Jadi ada mengkorelasikan sesuatu itu dengan sesuatu tersebut. Padahal dalam prinsip syariat kita yang ada adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Jadi iman terhadap ketetapan Allah, ketentuan Allah, baik dan buruknya. Yang kedua-duanya insya Allah baik. Ya. Kalau itu ketetapan buruk, ya kita sabar, jadi ladang pahala. Kalau itu ketetapannya buruk, kalau itu ketetapannya yang baik, kita syukur. Sehingga Islam tidak mengajarkan dengan hal-hal yang bersifat tasya'um, yaitu pesimis, ya. Wa qad hazzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadhihi at-tiyarah faqal la tiyarah. Dan Nabi mengingatkan kepada kita tentang masalah tiarah ini, ya. Mengkaitkan sesuatu dengan pesimis. Faqala la tiarah, tidak boleh ada tiarah. Bahkan dalam riwayat lain disebut at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, ya, bagian dari syirik. Gak boleh orang merasa pesimis karena dengan adanya sesuatu itu.
Wa hadhihi tatayyur yunafi tawakkul 'ala Allah. Dan tatayyur ini meniadakan tawakal kepada Allah, li'annal qalbal mu'allaq billah al-mutawakkil alaihi. Qalbal mu'alliq billah, karena hati itu seharusnya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yang tidak boleh dikotori dengan sesuatu yang menyebabkan seseorang pesimis. Tidak boleh, ya. Jadi ini sesuatu yang bisa merusak daripada tawakal itu, ya. Jangan menganggap sesuatu, wah ini saya nggak untung dagang hari ini karena ada kodok di depan rumah saya loncat, ya, loncatnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri apes, ya. Nah, kalau ke kanan hoki, ya. Hati-hati, tidak boleh mengkaitkan hal-hal seperti itu dengan keuntungan ataupun cilakanya seseorang, tidak, ya. Ya. Yang kedua adalah ta'liqut tamaim, menggantungkan tamaim, jamak dari tamimah, jimat, ya. Apa namanya, sesuatu yang digantungkan. Biasanya nih dulu suka dipakai sama anak-anak kecil, ya, ataupun gangguan, ya, orang yang berniat jelek, makanya digantungin. Kenapa? Wa minal umur al-munafiyah litawakkul ta'liqut tamaim. Di antara hal yang bisa meniadakan tawakal adalah menggantungkan tamaim atau tamimah. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, fayu'alliquna ala sudurihim, maka ada yang menggantungkan di dada mereka ini, ya, kharazat zarqa, gantungkan semacam apa itu, apa yang kayak batu itu, batu-batu ataupun hal yang lain, au auraq, ataupun kertas-kertas, ya'khudunaha, yang mereka ambil dari al-musya'widhin, ya, ini dari para dukun biasanya, ya. Kalau anak Anda enggak mau diganggu, tolong ini dikalungin, ya. Nanti kalau lewat sungai, ya, bilang saja anak bagong, ya. Anak bagong lewat, ya. Anak itu suka dipraktekin, ya. Di kampung-kampung suka begitu. Kalau lewat tempat yang dianggap menyeramkan, ya, jangan langsung lewat, ya, pakai apa namanya, jimat dulu, nanti sambil permisi, ya. Dan anaknya mau disebut anak bagong. Hati-hati, ya. Sehingga walihaulai uqubat tunasib jarimatahum bainaha, ya, bayyanaha sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itulah akibat dari perbuatan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sebuah hadis menyebutkan, siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, dia akan dibuat pasrah, tawakal kepada sesuatu itu, ya. Jadi ada geser nih. Kalau ada orang yang, mohon maaf, melakukan itu, kata Nabi SAW, ketika seseorang ini menggantungkan sesuatu atau bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dijadikan bergantung kepada sesuatu itu. Kita ambil contoh, ada orang punya sesuatu yang jadi pegangan, tiba-tiba dia ketinggalan itunya. Pak, gimana saya kalau mau supaya aman kalau dari razia, kasih saya itu. Bukan tips. Ya, jimatlah. Pokoknya kalau saya di razia, seolah-olah saya nggak kelihatan sama polisi, ya. Akhirnya dibuat, ya.
Kemudian nanti tolong ini dibawa terus, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya taruhlah dia di dompetnya. Suatu saat dompetnya ketinggalan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang akan merasa ada yang hilang dari pegangan itu, sehingga dia akhirnya merasa takut. Ketergantungan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hati kita. Siapa yang bergantungnya kepada makhluk, ya dia akan digantungkan kepada makhluk itu. Dan begitu sebaliknya, ketika kita bergantung kepada Allah, Allah yang akan menjadi wakilnya. Maka kata Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu pada dirinya, maka dia akan dibuat jadi wakilnya. Artinya dia akan dibuat tawakal kepadanya. Ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan hilangnya tawakal. Kemudian yang selanjutnya adalah ada musa'i fi talabir rizki. Yang meniadakan tawakal adalah tidak berusaha fi talabir rizki, di dalam mencari rezeki. Nggak ada usaha. Ya. Sebagaimana bahwasannya salah satu di antara sabab, bahwasannya mengambil sabab adalah syarat dari tawakal. Syarat itu. Jadi orang itu tawakal, syarat daripada tawakal itu adalah seseorang mengambil sabab-sababnya. Nah, meniadakan sabab, salah satunya adalah tidak mau berusaha di dalam menempuh jalan mencari rezeki, itu berarti meniadakan tawakal. Nah, sehingga apa di sini? Banyak sekali dalil dari kitab maupun dari as-sunnah ala anwa min turuki iktisab ar-rizq. Oleh karena itu kita temukan banyak di dalam Al-Quran dan as-sunnah macam-macam jenis cara menghasilkan rezeki. Ya, ini artinya Islam tidak tidak membiarkan pemeluknya ini mengatasnamakan tawakal dengan kemalasannya. Jadi orang malas tapi punya alasan, saya mah tawakal, enggak kerja. Istilah tawakal yang meniadakan sabab di dalam berusaha mengais rezeki, ini berarti dia tidak tawakal. Maka di Quran banyak kita temukan perintah Allah untuk as-sa'i, maksimal untuk meraih rezeki. Salah satunya di dalam Al-Quran ya disebutkan bahwasannya a'dham asbab ar-rizq wa ahallal halal fil ard huwa ghanaim al-qital. Salah satu yang halal yang dan meraihnya itu adalah ghanimah. Apa kata Allah? Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Dan makanlah dari hasil ghanimah halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Itu berarti buktinya usaha, ya. Yang kedua, pakai amal yang dikerjakan dengan tangan. Itu disabdakan sama Nabi. Apa kata Nabi? La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'al ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Ya, kata Nabi, sungguh orang yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik daripada seseorang yang meminta-minta kepada manusia. Saya tanya ini, orang manggul kayu bakar itu usaha bukan? Usaha itu, kerja keras. Nah, saya pernah sampaikan, tidak ada sahabat yang bermalas-malasan, baik dalam urusan akhirat, begitu juga urusan dunia. Kalau urusan akhirat, kalau urusan dunia saja malas, kalau urusan
urusan yang terkait dengan akhirat malas, bagaimana urusan dunia? Nah, harusnya ketika kita urusan akhirat ini giat, begitu juga urusan malas, bukan? Ya. Ada yang berpikir, kalau akhirat harus giat, kalau dunia nggak usah giat, bukan? Islam justru mengajarkan ketika seseorang ini bekerja keras dinilai sebagai pekerjaan yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, makanya para suami ini peluang pahalanya banyak lewat apa? Lewat dia bekerja. Ya. Yang penting hasilnya itu untuk menafkahi keluarganya sebagai sedekahnya. Ya. Jangan dibuat yang lain-lain. Ya. Sebaik-baiknya rezeki yang kita berikan adalah salah satunya untuk keluarga kita. Ya. Jadi jangan sampai orang menghambur-hamburkan uang, ya, dengan minum kopi, ya, di kedai-kedai kopi dengan menghabiskan uang yang cukup banyak, sedangkan untuk anak istrinya dia bersifat bakhil. Ya, kan sayang itu ngopi sampai 50.000 sekali ngopi. Ya, mungkin kalau dibikinin sama istri kita paling 1.000. Ya, halo, bahkan ada yang kopi harganya 500, kecil. Ya, kan bandingan itu besar sekali. Ya, itu lebih baik kata Nabi daripada meminta, mengemis. Ya, bahkan kita hafal hadis al-yadul uliya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini menunjukkan kerja keras, ya, adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam, dan malas adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kemudian bukti Al-Quran mendorong kita untuk berikhtiar dan mencari sabab-sabab tawakal adalah at-tijarah, yaitu berdagang. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masalah ini. Wahiyya amalun katsir minal muhajirin wal ansar. Dan berdagang ini merupakan pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum muhajirin dan ansar. Ya. Sebab daripada kita mencari. Wahaza Abdurrahman bin Auf. Dan ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Indama urida alaihi ba'du al-ansar, ketika Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, kemudian ditawarkan oleh kaum Ansar nisfa malihi, ditawarkan separuh dari hartanya itu. Abdurrahman bin Auf menolak untuk menerima. Ya, jadi waktu sampai, sahabat Abdurrahman ini ditawari, Pak, sama kaum Ansar, wahai Abdurrahman, aku akan kasih separuh hartaku. Apa kata Abdurrahman? Saya tidak mau menerima hartamu. Dia nggak mau. Waqal, ya, dulunya ala as-suq, saya cuma pengen ditunjuki pasar saja. Itu permintaan Abdurrahman bin Auf. Ya, nggak usah, saya nggak usah dikasih. Ini namanya orang mukmin yang punya izzah, ya, hormat, yang punya kemuliaan. Ya. Mau nggak saya kasih separuh? Oh ya, mau banget. Ini kelihatan. Abdurrahman bin Auf tolak karena dia tidak mau untuk menerima itu, tapi katanya, tunjukkan saja di mana pasar, saya mau dagang. Makanya inilah yang menjadi salah satu di antara profesi kaum muhajirin yang pandai melakukan perdagangan. Ya. Jangan heran sampai di Quran itu diabadikan. Ya, orang Quraisy itu jagonya bisnis. Ya, perdagangan. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Perjalanan di musim dingin dan di musim panas untuk berdagang. Ya, dan mereka luar biasa, jago sekali dalam masalah tijarah itu. Kemudian yang selanjutnya, bukti Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berusaha dan tidak bermalas-malasan adalah al-hars wal ghars wal zar', yaitu menanam, berkebun dan sebagainya. Ya.
Jadi nggak boleh orang mukmin ini mengatasnamakan tawakal, dia malas untuk menggarap lahannya. Ya, itu kurma yang kita makan, padi yang kita makan, dan bahan makan pokok yang kita makan itu adalah hasil kerja keras, dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Ya, makanya kalau orang menanam, hadirkan adalah jadi menghadirkan kebaikan. Menanam itu kebaikan. Suka jalan ke Jonggol, banyak pertanyaan, siapa yang menanam durian itu? Orang-orang dulu, ya, yang mereka tanam. Mungkin mereka nggak mencicipi tanaman itu, tapi kita bisa melihat betapa kerja kerasnya mereka itu, orang-orang dulu untuk menanam. Dan orang sekarang senangnya menebang. Ya, halo, betul nggak itu? Orang dulu senang menanam, orang sekarang habis itu hutan. Maka Islam mengajarkan orang kerja keras. Untuk apa? Mencangkul ladang. Ini diperintahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang bisa meniadakan tawakal adalah ada musai fi talabil ilaj, yaitu tidak mau usaha untuk mencari pengobatan. Itu juga sama. Ya, orang yang tidak mau berobat, tidak mau mencari obat, berarti dia tidak tawakal. Ya, bukan malah tawakal. Oh, saya tawakal karena saya menganggap yang menyembuhkan Allah, maka saya nggak mau berobat. Ini hati-hati ini. Ya, pemahaman keliru. Yang betul adalah justru kita harus berobat berdasarkan hadis Nabi SAW, ma anzalallahu min ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Kata Nabi, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Berarti kalau ada obat, apa yang harus kita cari? Yang kita lakukan mencari sarana yang bisa membawa kita atau menjadikan kita menemukan obat itu. Sehingga apa? Kata Nabi SAW, tadawau ibadallah. Ini Nabi yang nyuruh. Tadawau. Apa artinya? Berobatlah kalian. Ya, carilah obat oleh kalian. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, jangan diam kalau sakit. Ya, nggak berobat Pak, saya nggak mau berobat Pak, saya sudah tawakal. Wah, ini langsung dipuji. Wah, luar biasa iman bapak ini. Ya, sangat tinggi sekali tawakal bapak ini. Bukan tawakal itu. Ya, malah keliru. Ya, coba diperhatikan. Dan berobat itu adalah akhdzu bil asbab allati syara'ahallah. Sedangkan berobat itu adalah merupakan syariat, sesuatu yang disyariatkan, yang menjadi sabab dari kesembuhan sabab. Maka berobat ini dilakukan dengan dua hal. Ya. Pertama, seseorang berobat dengan pengobatan yang disebut dengan tibbun nabawi. Ya. Dia bisa lakukan itu, pengobatan tib an-nabawi. Ya. Bisa berbekam. Ya. Itu kan salah satu sabab kita sehat dengan berbekam. Yang kedua, bisa dia meminum madu. Ya. Dan Allah perintahkan itu untuk mencari itu, ya. Termasuk Nabi yang mengajarkan, ya. Salah satunya adalah diajarkan untuk makan kurma. Masuk pengobatan yang bersifat non medis, ya. Seperti gangguan sihir, ya. Sampai Nabi mengajarkan tips hidup sehat ala Nabi. Ya. Bagaimana cara sehat itu diperoleh? Bisa dilakukan dengan al-udhiyah wal azkar.
doa-doa dan zikir. Nah, maka ada istilah zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi dibaca selepas fajar, selepas sholat subuh, untuk menjadi tameng penjagaan di siang hari. Dan bacaan yang dibaca di sore hari jadi tameng untuk malam hari. Maka insya Allah orang yang punya wirid, bacaan-bacaan hisnun, itu berarti punya benteng. Ya, insya Allah sihir, ya, dan sejenisnya ini tidak bisa atau terhalang ketika seseorang mendawamkan azkar tadi. Ini sehat. Dan ini adalah salah satu bentuk di antara bentuk ikhtiar, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari tersebut, dan jangan sampai mengatasnamakan tawakal tetapi dia menghilangkan hal-hal yang tawakal itu sendiri, ya. Kemudian apalagi, ya, di antara hal-hal yang meniadakan tawakal adalah at-tabarruk bil ahjar wal asjar. Ya. Apa itu tabarruk? Tabarruk itu berarti mengambil barokah, menganggap berkah batu, kecuali sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Tabarruk dengan orang soleh. Ya. Dahulu para sahabat dan Nabi SAW, para sahabat ketika anaknya lahir dibawa ke Nabi, ya, dibawa ke orang soleh untuk dimintai doa oleh orang soleh itu. Salah satunya para sahabat ketika ada anaknya lahir dibawa ke Nabi dan diminta, dan mereka minta kepada Nabi untuk mendoakan. Ini namanya at-tabarruk bis salihin. Ya. Hukum seperti ini dibolehkan. Tetapi ketika ada sesuatu yang dianggap hal tersebut bisa mendatangkan syirik, ini dilarang, ya. Misalnya ada pohon kelapa bercabang, ya. Ramailah di kampung itu, ya. Akhirnya dililit sama kain putih, ya. Kemudian disiapkan di situ sesuatu yang dipersembahkan, kan enggak? Nah, padahal kita tahu hal-hal yang dilakukan seperti itu rentan jatuh kepada perbuatan syirik. Makanya ibadah kurban ini ibadah yang salah satunya mengajarkan kita arti sebuah ittijah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ada dua orang masuk surga dan yang satu masuk neraka gara-gara lalat, ya. Para sahabat, Allah, bagaimana mungkin orang masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat? Akhirnya Nabi SAW bercerita, di sebuah tempat, di sebuah kampung, masuk seorang pemuda, dan pemuda itu dihalang untuk masuk sebelum memberikan kurban, ya. Jadi nggak boleh masuk kampung itu sebelum ngasih kurban, ngasih sesajen untuk sesuatu yang dikeramatkan di dalam kampung itu. Maka si laki-laki itu ketika masuk, kamu nggak boleh masuk, kamu harus korban dulu. Kata laki-laki, saya nggak bawa apa-apa. Kata penduduk kampung, kamu boleh berkorban, pakai lalat saja. Nah, akhirnya dicari zubab, ya, apa zubab? Lalat. Lalat ini ditangkap, kemudian diapain tuh? Dipites lah. Padahal dia masuk dalam kampung itu, famata, dia meninggal di kampung itu, fahuwa min ahlin nar. Nabi menyebut dia masuk ke dalam neraka gara-gara lalat itu. Dan datang lagi seorang laki-laki, ditanya, Anda mau kemana? Saya mau masuk kampung. Tidak bisa masuk sebelum bikin sesajen. Akhirnya si pemuda itu diperintahkan,
saya nggak bisa berkurban ini. Ya, saya nggak mau berkurban dengan apapun. Kamu bisa berkurban dengan nggak bisa, nggak mau berkurban. Saya nggak mau melakukan sesajen itu. Dan akhirnya pemuda itu pun meninggal. Nabi menyebut fahuwa min ahlil jannah. Ini menunjukkan masalah tauhid ini masalah yang sangat masalah yang sangat sensitif sekali. Dan orang harus berusaha untuk menjaga betul. Maka ibadah kurban ini dalam dalam salat kita sampai mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, nusuki kata ulama, nusuki dzabihati. Itu adalah kurbanku. Ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal ini masuk dalam wilayah tauhid, sehingga seseorang harus berhati-hati jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa merapuhkan tawakal itulah, atau tawakal dalam dirinya. Sehingga hal-hal ini sering terjadi ya, untuk menghindari jangan sampai ya tawakal tersebut rapuh disebabkan hal-hal tersebut. Ya tadi ya, ketika seseorang datang menganggap sesuatu itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tanjim wal kahanah, yaitu pernujuman ataupun perdukunan dan perdukunan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mendatangi dukun. Sampai kata Nabi, man atta arrafan au kahinan fala tuqbalu salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang ramal, arraf. Arraf ini orang yang diyakini oleh sebagian orang itu punya pengetahuan terhadap perkara-perkara yang ramal. Itu disebut arraf. Kita sering nyebutnya orang pinter ya, itu kita nyebutnya orang pinter, arraf. Au kahin atau dukun, fala tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Nah, itu kalimatnya ata itu berarti datang. Kalau sekarang mungkin bukan datang ya, ngetik ya, reg ya, halo iya, pakai spasi, reg, spasi. Nah, itu sekarang lebih canggih dari zaman Nabi. Zaman Nabi orang datang ke dukun itu ata'arraf, perjalanannya jauh, dan tempatnya itu di gunung-gunung, di tempat-tempat yang mohon maaf sulit dijangkau. Sekarang perdukunan ini merajalela ya, sampai kita lihat itu itu terjadi kata Nabi, fala tuqbalu salatu arba'ina yauman. Bahkan ya, lamma sami'al mu'min khabaran min kahin ya, maka tatkala seorang mukmin ini mendengar berita dari dukun ataupun arraf ataupun ahli nujum ya, ini hati-hati, bisa menggugurkan jika dia mengimani, jika dia membenarkan ya. Jadi siapa yang datang ke tukang dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu ini berarti membenarkannya. Coba sini saya ramal, terus kita mau, wah ini garisnya garis belangsak ini, soalnya jalurnya ke sini. Bapak kalau begini pasti kemana aja nih, seret pak, karena garisnya garis seret ini semua. Pantesan. Nah, ada kalimat pantesan itu sodakohu loh, karena itu udah bentuk membenarkan. Fasodakohu bima yakul. Dan apa yang terjadi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Jelas sekali itu larangan itu. Kenapa kita nggak boleh percaya itu? Ketika kita percaya, maka yang ada adalah sugesti kita seolah-olah itu adalah kebenaran. Padahal kita tahu kata-kata dukun, arraf adalah kadzab,
dan mereka adalah merupakan, mohon maaf kalau bahasa ininya, muqaddim ad-dajjal. Mereka adalah pembuka datangnya Dajjal. Ya. Cuman kita kan sekarang ini dimuliakan di negeri ini. Ya, ada masalah bangsa, coba datang ke mama. Ya. Kapan kiamat terjadi mah? 2012 kagak kiamat, orangnya udah kagak ada. Ya. Karena kita percaya sama arraf. Nah, makanya Islam tidak mengajarkan orang untuk datang ke tukang ramal, tukang dukun. Semua pasrahkan masa depan kita kepada Allah, dan ini lebih tenang. Wah, bapak nih tahun 2023 bakalan akan ditimpa masalah besar. Ya, gimana hidup kita kalau digituin? Mending, mohon maaf, lebih baik sudah apa yang menimpa kita hari ini, lebih tenang menghadapinya. Ya, tidak gusar. Coba kalau kasih tahu, pokoknya ini akhir bulan ini akan terjadi sesuatu yang menimpa papa ini besar. Wah, nggak bisa tidur. Mending kayak gini, dibawa ngopi enak, ya, dibawa sarapan enak. Padahal kita nggak tahu besok nasib kita kayak apa. Kan lebih tenang sebenarnya ketimbang yang minta bocoran. Ya, tolong dong bocorin info tentang saya besok, apa yang menimpa saya. Bapak bakal ketabrak kereta. Wih, itu kan sesuatu yang sangat membuat kita akhirnya tidak nyaman dalam hidup. Itulah kenapa seseorang dilarang untuk mendatangi yang namanya kahin atau arraf. Sehingga kata Nabi, siapa yang mendatangi mereka, maka fala tuqbalu sholatu arba'in. Kalau datang saja, kalau sampai percaya, maka kata Nabi, fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal-hal yang menafikan tawakal itu sendiri. Jadi tawakal bisa rapuh ketika orang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, ya, kemudian dia tidak mau berusaha untuk mencari rezeki, kemudian dia juga tidak mau berobat, kemudian menggantungkan jimat, kemudian juga dia melakukan. Kalau ini dilakukan bisa membuat tawakal jadi rapuh. Maka yang disebut tawakal yang sebenarnya adalah yang membebaskan diri dari perkara-perkara tadi. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Bahwa bahwa hasbuh. Oh iya, jazakallah. Iya, ini lama nih ya. Lama ini ya, karena pertanyaannya berat ini. Jadi apa, kenapa? Pertama apa dan kenapa? Ya, apa itu takwa dan apa itu tawakal? Ini dua amalan hati yang berbeda. Kalau takwa, nanti ada kajian kita tentang masalah amalan takwa. Takwa ini terkait dengan masalah takwa. Tapi ungkapan yang masyhur, yang namanya takwa ini adalah ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hampir semua definisi berkisar di situ. Jadi takwa itu ya berarti menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka pesan takwa itu sering kali dibaca oleh khotib dengan istilah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu biasanya sudah disampaikan di setiap khotib Jumat. Pasti itu ada kalau tidak tidur ya. Ya.
Artinya jamaahnya nggak tidur. Kalau dia tidur, saya nggak ngedenger tadi, ya berarti bukan nggak baca itu khotibnya, dianya yang nggak ngedenger, ya. Karena pasti setiap khotib itu ada pesan ketakwaan, ya. Jadi bagaimana itu? Kenapa Allah bilang wa may yattaqillah? Siapa yang bertakwa kepada Allah? Arti dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah bilang, yarzuqhu min haitsu la yaj'al lahu makhraja. Dia akan dijadikan oleh Allah baginya jalan keluar. Orang takwa Allah sudah siapkan, ya, baginya ini jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Ya, kita ambil contoh. Mungkin kita mendengar banyak dari kisah para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah kasih jalan keluar dalam hidupnya. Nabi Musa, Nabi Yunus, itu kan manusia yang takwa. Pasti dalam setiap masalahnya Allah kasih jalan keluarnya, solusi. Ya, kita sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup itu nggak apa-apa banyak masalah, nggak apa-apa. Yang penting ada solusinya. Ya, daripada sedikit masalah nggak ada solusi juga pusing, Pak. Betul nggak itu? Mendingan banyak masalah aja udah. Aduh, Pak, saya ini wajah banyak bermasalah. Iya, tapi saya sih alhamdulillah ketemu jalan keluarnya. Itu nggak apa-apa. Ya, setiap ada masalah ada jalan keluar. Kan berarti terurai. Ya, ada ininya, ada penyelesaian. Daripada satu masalah tapi nggak keluar itu, artinya nggak ada jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara ketakwaan, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang hamba bertakwa, sudah pasti dia akan menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Ya, salah satu bentuk sayangnya Allah adalah rezeki yang Allah berikan tidak pakai jalur mana-mana, tapi jalurnya yang tidak disangka-sangka. Ya, makanya pernah nggak kita mendengar guru-guru kita di kampung, ya, anaknya banyak, ya, hanya fokus dia berkhidmat sama umat, tapi nggak kekurangan. Ketika kita tanya, punya apa itu kalau yang kerja di perusahaan yang suka dibungkus pakai amplop tidak boleh dilihat, apa namanya? Karena saya nggak punya itu, ya. Jadi privat and apa ini? Jadi nggak boleh kelihatan itu, karena itu rahasia itu. Ya, tapi ada angkanya 10, 15, 20. Tapi orang-orang yang mohon maaf ini nggak punya angka dia, tapi masya Allah gak kekurangan. Ya, saya punya guru di kampung itu tidak pernah ribut dan tidak pernah mohon maaf ini berbicara tentang masalah angka-angka tadi, tapi masya Allah gitu, cukup. Jadi bicara takwa ini, ketika Allah bilang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, dan kenapa di ayat berikutnya atau di kalimat lanjutannya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini lebih dalam lagi. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan dia. Kenapa bahasanya atau balasannya sampai bahasa fahuwa hasbuh? Kata ulama, karena tawakal adalah penyerahan, maka jawabannya adalah Allah berikan kecukupan. Jadi begini, amalan hati ini tawakal kan pasrah, diserahkan kepada Allah. Lah Allah yang diserahkan ini hasbuhu, Allah akan mencukupkan dia karena dia sudah menyerahkannya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ataupun tidak menjamin hamba tersebut, pasti Allah jamin, ya. Karena tadi siapa yang sudah menggantungkan urusannya kepada Allah, pasti Allah berikan kebutuhannya, ya. Makanya kenapa hari ini orang walaupun angka-angkanya banyak tapi tidak cukup, tidak bisa cukup. Kenapa tidak bisa cukup? Bukan angkanya yang tidak cukup, tapi nilainya, ya. Tapi ketika seorang bertawakal kepada Allah nih, hasbuh, Allah cukupkan. Makanya ya, kita sering bilang apa itu dalam bahasa zikir itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Allah saja sudah.
Jangan yang lain ikut. Ya, Allah nggak butuh kongsi, nggak butuh musyarakah, nggak butuh persekutuan untuk mencukupi kita, nggak butuh. Yang biasanya butuh ada musyarakah itu karena kurang modal, Pak. Ya, betul nggak nih? Kurang modal, dia butuh bantuan. Ayo dong, kita join. Allah nggak butuh join, nggak butuh. Jadi kalau ada orang yang tawakal kepada Allah, tetapi dia juga tawakal kepada yang lain, dia berarti tidak serius bertawakal kepada Allah. Yang serius itu, dia menganggap Allah sudah cukup, sudah. Lain kalau kita pasrahkan kepada selain Allah, pasti dia butuh. Masih butuh yang namanya syarikah. Apa syarikah itu? Join untuk itu. Saya butuh dong 1 miliar, tapi saya cuma punya 500 juta. Ya sudah, kita cari lagi yang lain 500 juta biar bisa 1 miliar. Itu manusia lah. Kalau Allah diminta untuk kita berpasrah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin sebagaimana kita memasrahkan kita kepada Allah, maka Allah pun akan jamin kebutuhan kita. Sehingga kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini lebih daripada yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lebih daripada yaj'alahu makhraja. Karena ketika seorang hamba dicukupkan oleh Allah, berarti hamba tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak semua orang dapat. Makanya disinilah pentingnya amalan tawakal itu sendiri. Seperti itu. Jadi takwa kaitannya dengan seseorang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga Allah turunkan keberkahan-keberkahannya. Sedangkan tawakal adalah kepasrahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dua-duanya amalan istimewa. Ya, takwa istimewa, tawakal juga istimewa. Semua amalan hati itu hidangan-hidangan yang istimewa. Allahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Disembuhkan, ya. Baik, Masya Allah, jazakallah. Hadis itu tentang imra'atun sauda. Ada seorang wanita hitam. Ya, imra'ah sauda. Seorang wanita berkulit hitam. Ilan Nabi. Dia ja'at ilan Nabi, dia datang ke Nabi. Mengadukan penyakitnya. Ya, itu penyakit ayan. Ya, jadi penyakit di mana orang kalau dia kumat, dia nggak sadar gitu, kejang. Ya, kemudian beliau datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit ini." Ya, kemudian kata dia, "Ya Rasulullah, saya minta doa. Ya, saya minta supaya saya disembuhkan." Akhirnya Nabi SAW merespon apa yang disampaikan wanita tadi dengan mengatakan, "In syi'ti sabarti falakil jannah." Bu, itu bahasa kitanya. Kalau ibu sabar, ibu dapat surga. Wa in syi'ti, kalau ibu mau, saya akan doakan an yu'afiyaki, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Ya. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama sembuh, didoain. Pilihan pertama sabar dengan penyakit. Yang kedua sembuh, didoain sama Nabi. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu sabar tuh, asbir, saya sabar aja dah." Karena melihat besarnya pahala sabar, sehingga dia memilih sabar.
Dan akhirnya dia minta supaya permohonan untuk sembuh ini turun gitu. Artinya di bawah lagi, nggak minta sembuh. Saya cuma minta, ya Rasulullah, doain saya kalau saya lagi kambuh, aurat saya tetap tertutup. Ya. Bagaimana ini dengan korelasi? Kok Nabi nggak nyuruh berobat? Ya, ini bukan tidak menyuruh berobat. Nabi SAW memberikan dua pilihan. Salah satu pilihannya adalah sabar, salah satu pilihan adalah doa untuk kesembuhan. Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, saya mau sabar aja. Kenapa dia milih sabar? As-sabru thariqul jannah. Sabar itu adalah jalan menuju surga. Pilihannya jatuh ke situ dengan alasan apa? Kalau saya sabar, saya dapat surga. Kalau saya mau sembuh, ya sembuh. Didoain sama Nabi. Tapi dia milih, saya lebih baik sabar karena melihat nilainya surga. Dan dia minta kepada Nabi supaya didoain, supaya auratnya tidak terlihat di saat dia kejang. Nah itu ketika ditawarkan gitu, dua-duanya kita ambil. Ya, halo? Iya. Ya Rasulullah, dua-duanya dong. Saya mau masuk surga juga, tapi mau sembuh juga. Ini bahasa yang disampaikan menunjukkan bahwasannya sabar adalah pilihan utama, tetapi bukan berarti orang tidak berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Kan tadi saya minta didoain. Artinya dia sudah berikhtiar, berusaha mencari obat, tetapi salah satu obat yang dia minta lagi adalah meminta doa Rasulullah SAW. Tapi Nabi memberikan sebuah pilihan. In syi'ti sabarti falakil jannah. Wa in syi'ti, kalau kamu mau sabar, buat kamu surga. Kalau kamu mau, tapi dia lebih tertarik dengan pilihan Nabi yang menawarkan sabar berujung kepada surga. Ya kalau sakit di dunia paling lama berapa tahun? Paling lama, ya paling sampai kita meninggal selesai. Penyakit diabetes kita, jantung kita, paling selesai mati udah, nggak akan ada lagi diabetes setelah nanti di alam barzah, nggak ada. Ya, Bapak jangan takut yang punya diabetes, waduh saya punya diabetes, nanti ada pantangan, udah nggak ada lagi, udah nggak ada diabetes, nggak ada jantung, nggak ada yang lain, penyakit hilang semuanya, sembuh total, nggak ada lagi penyakit. Ya, kalau orang udah di alam barzah, udah nggak ada lagi, artinya penyakit-penyakit itu, maka dia memilih sembuhnya dari penyakit itu paling berapa tahun. Aku lebih memilih pilihan surga. Bahasanya dengan apa yang ditawarkan itu, dia memilih, ya Rasulullah, saya sabar saja kalau begitu. Arti sabar di situ, ya kalau memang penyakit ini nggak sembuh, saya sudah berikhtiar, tapi memang hasilnya kayak gini, nggak apa-apa. Saya pengen sabar saja. Ya daripada saya sembuh, ya atau mohon maaf, saya dikasih kesembuhan, tapi saya tidak mendapatkan surga, saya mendingan dapat surga saja karena engkau memilihnya, memberikan pilihannya dua, dan saya harus memilih. Untung yang ditanya adalah perempuan di zaman itu. Coba kalau yang tanya jamaah sekarang, ya, pasti jawabannya ya dua lah Ustaz, saya pengen sembuh juga, pengen masuk surga juga, dua-duanya begitu. Ya Allahu a'lam bissawab. Cukup ya, karena waktu juga, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, pada mahabbatullah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.